Selamat berjumpa kembali di video kuliah keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak. Di video kali ini kita akan membahas mengenai numerik atau bilangan, gitu ya. Jadi operasi-operasi numerik dan bilangan yang aman di Java. Oke. Pokok bahasan pertama adalah kita harus mendeteksi atau cegah integer overflow. Sebetulnya yang dimaksud integer di sini bukan hanya tipe data int gitu, tapi juga ya semua variasinya, seperti kan ada long integer, itu ada integer, ada long, ada byte, ada short, termasuk juga char. Char itu kan integer, unsigned integer. Jadi hanya bilangan positif saja, yang masing-masing bilangan merupakan representasi dari sebuah karakter. Nah, masing-masing tipe data ini memiliki rentang-rentang tertentu. Tadi seperti saya jelaskan, char itu adalah bilangan positif saja. Ini 0 sampai dengan 65.535 gitu ya. Jadi ada 16 bit di sini. Ada 16 bit. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang paling kecil itu sebenarnya itu adalah byte. Byte itu minus 128 hingga 127 gitu. Kemudian diikuti dengan short. Short itu minus 2.768 sampai dengan 32.767. Jadi sebetulnya short dan char itu sama-sama 16 bit. Tapi yang membedakan, short itu sign, ada dari negatif, rentangnya dari negatif sampai dengan positif. Sedangkan untuk char atau karakter, rentangnya hanya dari 0 sampai 65.000, artinya hanya positif saja gitu. Kemudian selanjutnya integer itu minus 2 miliar sekian ya. 2 miliar itu 2147 483 648 hingga 2147 483 647 itu, karena ada 0 ya, sama dengan yang lain. Dan yang paling besar adalah long. Long itu 9 miliar. Itu apa ya? Minus 9 223 372 036 854 775 808 sampai dengan 9223 372 036 854 775 807 gitu. Nah ini, jadi kalau tadi short dan char ini adalah 16 bit, untuk byte itu adalah 8 bit, untuk integer itu 32 bit, dan untuk long itu 64 bit.
Jadi long itu 64 bit gitu aja. Nah, yang dimaksud dengan overflow di sini adalah kalau misalkan kita mengisikan sebuah bilangan di luar dari rentang ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya di byte itu minus 128 sampai dengan 127, kita inputkan 128. Nah, ini kan pasti di luar gitu ya, di luar rentang dari byte. Nah, itulah yang dimaksud dengan overflow. Nah, kita harus cegah itu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ketika overflow? Ketika overflow, contohlah tadi byte itu minus 127 sampai dengan 128. Ketika kita masukkan taruhlah byte itu adalah minus 128 sampai dengan 127 ya. Salah. Jadi minus 128 sampai dengan 127. Nah, kita akan masukkan nilai 128, positif 128. Di sini kan tidak ada ya 128 gitu. Jadi yang terjadi adalah ini akan bergeser ke sini. Jadi digeser ke kanan, jadinya yang akan ditampung adalah nilai minus 128. Kalau misalkan 129 artinya minus 127. Gitu. Ini untuk byte gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita melakukan perhitungan yang butuh ketelitian seperti ini ya, keuangan gitu kan, pasti tadi contohnya untuk long itu sampai 9 miliar gitu, atau kita pakai integer deh. Integer itu kan 2 miliar sekian gitu. Misalkan ada angka 4 miliar, nggak akan masuk, pasti akan ke minus gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya jadi intinya kita harus cek dulu sebelum sebelum operasi, apakah operasi yang kita lakukan itu akan mengakibatkan nilainya berubah atau tidak gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah jangan lakukan operasi bitwise dan aritmatika untuk satu data. Gitu. Jadi tadi contohnya ya bitwise itu geser bit gitu. Jadi untuk operator bitwise itu ada 2 panah ke kiri ya, 2 kurang dari gitu ya, kemudian 2 panah ke kanan gitu, 3 panah ke kanan, terus ada 1 ampersand dan gitu ya ini. Kemudian untuk topi apa ya, dan ini 1 untuk OR gitu. Nah, contoh misalkan kita punya integer x sama dengan 50 gitu. Kemudian x plus sama dengan x 2 itu panah ke kiri 2 plus 1. Nah, ini nggak boleh gitu. Jadi
tidak boleh dalam satu ekspresi. Maksudnya yang ini ada bitwise, operasi bitwise, dan ada juga operasi aritmatika, tidak boleh dalam satu ekspresi gitu. Jadi operasi bitwise ini akan menggeser bitnya 2 kali ke kiri gitu ya, kemudian tambah 1 gitu. Nah, jadi kenapa ini tidak boleh? Ini akan menghasilkan sebuah statement yang dioptimasi secara prematur gitu. Jadi kan kalau di matematika juga suka ada penyederhanaan kalau tidak salah ya, untuk sebuah persamaan gitu. Nah ini juga sama. Jadi di sini akan disederhanakan oleh Java gitu. Oleh Java kemudian sehingga akan ya berakibat hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, kalaupun ini dipisah, misalkan yang di sini kan X sama dengan 50 ya, kemudian kita punya Y sama dengan X, gini kiri 2 X plus sama dengan Y plus 1 misalnya, ini dipisahkan. Nah ini juga sama-sama masih tidak disarankan, karena masih ya sama sebetulnya. Y ini bitwise, ini bitwise, dan Y-nya ditambahkan dengan dioperasikan menggunakan operasi aritmatika gitu. Ini masih tidak boleh. Untuk itu ya intinya kita tidak boleh mencampur adukan aja sih. Jadi kalau mau ya kita cari solusi lain untuk ini di dalam misalkan pure arithmetic gitu. Solusinya misalkan kalau untuk ini tuh bisa dengan X sama dengan 5 kali tentangnya X plus 1 gitu. Dimana X nya tadi kan 50 gitu ya. Ini misalkan gitu. Jadi mungkin jarang digunakan juga sih bitwise operator ini, geser-geser shift left shift right shift gitu, geser-geser bit, tapi mungkin akan nemu gitu. Oke, kemudian kita harus memastikan pastikan tidak terjadi division by zero. Jadi yang dimaksud division by zero ini adalah sebuah exception, pengecualian, di mana sebuah bilangan, misalkan tadi X, dibagi oleh 0 gitu. Ini 0 ya, itu oleh 0. Di matematika sendiri sebetulnya kalau di matematika hasilnya kan jadinya tidak terhingga ya. Nah tapi ada keterbatasan di komputer gitu, sehingga ini akan mengakibatkan prosesor kesulitan memproses perintah gitu untuk division by zero ini, sehingga ini akan berakibat denial of service gitu ya. Artinya ya kita harus mengecek aja inputan. Kalau misalkan si 0 ini misalkan Y, dan Y ini merupakan inputan dari user, maka kita harus cek gitu
maka kita harus cek inputannya 0 atau bukan. Kalau 0 ya jangan jangan diterima gitu. Jadi selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita harus tadi nomor 3 ya, ini nomor 4. Nomor 4 itu adalah gunakan tipe data integer. Maksudnya tipe data integer ini adalah tipe data yang tadi saya singgung ya, ada 4 atau 5 gitu. Kalau char juga dimasukkan yang dapat merepresentasikan rentang nilai unsigned yang mungkin. Unsigned itu seperti tadi saya bilang adalah positif. Jadi kita harus ya, biasanya kan kita memang terutama untuk software bisnis ya, kita bekerja kebanyakan di positif. Jadi kita harus memastikan kita memilih tipe data yang tepat. Ini masih ada hubungannya juga dengan yang pertama tadi, overflow gitu. Kalau misalkan apalagi kita mau menggunakan, kalau tadi kan yang di bagian pertama itu dijelaskan untuk sign ya, jadi rentangnya minus sampai positif gitu, negatif sampai positif. Nah kalau kalau misalkan kita mau unsigned ya, sebetulnya tipe data tadi juga bisa diubah gitu menjadi unsigned. Contohnya menggunakan misalkan ini integer x lah ya, x, kemudian ada bitwise operator ampersand tadi atau dan gitu ya, 0x f nya ini 1 2 3 4 Nah ini artinya di masking dengan 32 bit gitu, jadi digeser 32 bit. Nah tapi ini akan menjadi long, bukan jadi integer lagi gitu. Nah kalau misalkan kita butuh kalau ini kan berarti 4 miliaran ya, 4, sekian miliar. Kalau misalkan kita memang mau pakai integer nggak apa-apa, tapi misalkan representasinya pakai integer, tapi diubah angkanya dari unsigned menjadi sign, dari sign menjadi unsigned. Ini bisa menggunakan masking seperti ini gitu. Jadi ini mengubah si angka yang tadinya sign integer menjadi unsigned integer gitu. Tapi ya ini jadi long, karena kan kalau ini dari integer itu 4 miliar ya nggak akan ketampung gitu, karena biar bagaimanapun integer itu sign gitu, jadi harus pakai long. Nah kemudian nomor 5 ini jangan gunakan floating point, bilangan desimal atau floating point ya, untuk komputasi
presisi lah. Jadi di Java itu punya kelemahan. Saya juga masih belum mempelajari apakah ini ada di bahasa pemrograman yang lain atau tidak. Tapi Java itu punya kelemahan. Java itu kan punya dua tipe data desimal ya, ada float, ada double. Nah, untuk tipe data floating point-nya ini atau desimalnya ini itu punya kelemahan kalau misalkan dia digunakan untuk memproses atau mengkalkulasi sebuah angka yang ya contohnya 0,1 deh. 0,1 itu ini kalau representasi binernya itu akan mengulang-ulang terus gitu. Jadi intinya si double dan float ini tidak akan bisa merepresentasikannya dengan baik gitu. Jadi kita harus nyari alternatif lain gitu. Contohnya di Java itu ada kelas yang namanya big decimal. Ini lebih reliable atau lebih bisa diandalkan. Atau yang lain itu misalkan kita pakai integer dulu gitu, kemudian nanti dikalikan gitu kan, bisa juga ya. Gitu. Oke, kemudian kemudian ini jangan mencoba membuat perbandingan dengan NaN atau not a number. Jadi NaN itu adalah kependekan dari not a number. Jadi biasanya ini di floating point juga ya untuk ini ya. Misalkan untuk NaN ini misalkan dari fungsi cos gitu itu bisa menghasilkan NaN atau number. Jadi NaN ini contohnya untuk infinity sih. Tapi tadi kalau misalkan division by zero itu udah beda lagi gitu. Nah, maksudnya jangan membuat perbandingan dengan NaN ini adalah di Java itu ada konstanta NaN, misalkan di kelas double NaN. Nah ini, nah ini misalkan di di kelas math itu kan ada fungsi cos ya, math cos gitu. Nah kalau misalkan ini hasilnya misalkan ditampung di variabel result, kemudian di sini kan result itu variabelnya double sebetulnya ya. Nah kita pengen bandingkan sama dengan gitu. Si result ini kan biasanya kita membandingkan double menggunakan sama dengan, harusnya bisa dong. Nah ternyata ini tidak, ini akan selalu false gitu. Ini akan selalu false. Yang benar adalah ini sama dengan kalau misalkan kita menggunakan string itu ada equals. Kalau di sini di double itu ada metode is NaN, is none, kayak nama orang gitu ya. Nah gini, jadi kita harus gunakan metode is NaN. Nah ini akan
mengecek sesuai dengan sesuai dengan ya hasilnya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita harus periksa inputan desimal tadi atau floating point tadi ya, atau floating point untuk nilai yang eksepsional atau di luar kebiasaan lah gitu ya. Eksepsional itu, jadi di eksepsional itu ada tadi infinity, ada minus infinity, kemudian ada NaN atau not a number itu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang eksepsional gitu. Nah, di kelas double itu ada metode value of ini parameternya adalah string. Nah, kalau misalkan untuk ngecek NaN bisa menggunakan ini. Terus kemudian di sana juga ada yang lebih pasti sih, ada tadi is NaN dan is infinite ya, is infinite. Jadi kalau untuk value of sebetulnya tidak disarankan justru. Jadi jangan gunakan value of, lebih baik gunakan langsung is NaN atau is dan is infinite, atau jangan hanya gunakan value of tapi juga gunakan is NaN dan is infinite gitu, karena value of ini digunakan untuk inputan user. Inputan user itu kan mungkin string ya, walaupun di beberapa framework itu sudah dikonversi. Misalkan kalau kita waktu kita belajar pemrograman dasar itu kan inputan dari keyboard itu biasanya berupa string, tapi ada juga framework seperti scanner yang bisa langsung mengubah menjadi integer misalkan. Kalau untuk double mungkin juga bisa. Nah, untuk di web juga sama, seperti Spring Boot yang sudah diajarkan itu juga dia bisa mengubah inputan dari user langsung ke string. Jadi ini sebetulnya tidak perlu. Nah, kita perlu ngecek is NaN dan is infinite-nya ini. Nah, itu jadi kita harus selalu periksa itu inputan dari user. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan gunakan floating point sebagai penghitung loop for gitu ya. Jadi misalkan for float x sama dengan 0,1 f x dari ya, intinya di sini kan pakai float ya. Nah, ini jangan digunakan. Kalau mau ya pakai integer aja, bilangan bulat. Nanti
Kalau misalkan pengennya stepnya itu 0,1 ya nanti di pas prosesnya aja, diproses di bodinya atau di badan loopnya itu diproses gitu. Misalkan integer x sama dengan 1 gitu, jadinya kan kalau 0,1 jadi 1, terus bertambah, kalau ini bertambahnya 0,1 berarti di sini bertambahnya 1. Nah di sini di badannya itu diproses dibagi 10 gitu, x per 10,0 f gitu, jadi float dia gitu. Nah jadi ini masih berhubungan dengan yang tadi, karena ya desimal itu tidak precise di Java ya, tidak precise gitu. Lebih baik ya pakai yang lebih sederhana, pakai integer aja, nanti pas diproses ya proses dulu. Kemudian selanjutnya jangan membuat objek big decimal dari floating point literal. Jadi floating point literal ini seperti apa ya? Seperti konstanta gitu. Konstanta contohnya tadi seperti yang saya bilang, 0,1 itu tidak bisa diproses menjadi ini ya, menjadi diproses dengan presisi gitu, bukan menjadi presisi. Nah jadi big decimal itu untuk konstruktornya dia punya parameternya itu double, ada juga string. Nah pilihlah yang string gitu. Jadi jangan menggunakan literal atau ya tipe data floating point gitu, ada yang double, ada yang float, itu jangan digunakan, gunakanlah yang string. Oke, kemudian selanjutnya adalah jangan membandingkan atau inspeksi atau periksa, memeriksa representasi string dari nilai desimal. Jadi maksudnya di sini tadi kembali lagi ya si floating point ini tidak presisi. Misalkan kita punya double 0,001 gitu ya, terus kita pakai toString, terus kita bandingkan dengan string lain yang 0,001. Nah jangan kayak gitu. Misalnya equals ini itu D misalkan ya, string D gitu. Nah itu bisa jadi tidak akan true gitu, karena tidak presisi gitu, karena mungkin saja juga yang di string ini bisa jadi 0,00100 atau 0,0010
gitu, di belakangnya ada nolnya gitu. Nah, sedangkan di sini kan yang dibandingkan 0,001. Walaupun hasilnya harusnya sama gitu kalau misalkan. Jadi ya kita harus hilangin dulu. Kalau memang butuhnya stringnya ya dihilangin dulu trailing nol di belakangnya itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah masalah konversi. Konversi tipe data. Jadi kita harus pastikan konversi ini ya, satu tipe ke tipe lain yang lebih sempit. Tadi kan ada rentangnya, misalkan dari short ke byte gitu, lebih sempit itu karena short itu minus 32.000 sampai 32.000 dan byte itu minus 127 sampai minus 128 sampai 127 gitu. Itu contohnya. Nah, ini pastikan tidak berakhir kehilangan data atau apa ya, bukan ya, tidak menghasilkan data yang salah aja. Karena kan tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kita masukkan 129 di apa namanya, di byte kan nggak ada, sedangkan di short kan bisa gitu, ada gitu. Nah, itu harus dipastikan tuh. Jadi ya itu harus dipastikan pakai pengkondisian, misalkan kalau yang dikonversi itu lebih dari rentangnya ya nggak bisa gitu. Atau ya pakai inilah sekalian apa namanya, pakai udah ya nggak usah dikonversi gitu, pakai yang short aja gitu. Nah, yang terakhir, hindari loss of precision. Jadi loss of precision ini artinya adalah kehilangan ketelitian atau presisi ya. Jadi ketika mengkonversi integer primitif ke desimal atau floating point tadi ya, floating point. Jadi apa namanya, presisi itu adalah misalnya angka di belakang komanya gitu. Jadi misalkan kita punya angka di integer, mau kita ubah jadi float, ini sama-sama 32 bit dan long ke double juga sama-sama 64 bit, tapi ini ada yang berbeda karena untuk float itu 32 bit tapi dengan angka di belakang koma, dan begitu juga untuk double. Jadi kita harus memperhatikan itu gitu. Jadi jangan sampai angka yang di apa namanya, di konversi itu jadi hilang gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.